Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anata Resti Kolopita, mahasiswa dari Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medica Kota Mobagu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Terapeutik Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Heriana Amir, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Dengan pokok bahasan sistem komunikasi interpersonal, sensasi, persepsi, atensi, dan berpikir. Apa sih itu komunikasi interpersonal? Jadi, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, percakapan 3 orang, dan percakapan antara perawat dan pasien. Lalu, apa sih tujuan dari komunikasi interpersonal? Menurut De Vito tahun 1997, tujuan komunikasi antar pribadi untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung mengutip dari jurnal Komunikasi Antar Pribadi Pustakawan dengan Pemustaka dalam memberikan layanan jasa di perpustakaan yang dibuat oleh Daryono. Tujuan komunikasi interpersonal yaitu yang pertama, mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain, yang kedua, membantu orang lain, yang ketiga, bertukar pikiran, yang keempat, menyampaikan informasi, yang kelima, membina hubungan, yang keenam, mengenal diri sendiri, dan yang ketujuh, melakukan kerjasama. Jadi, tujuan daripada komunikasi interpersonal sangatlah penting karena sering kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sih hubungan komunikasi interpersonal dalam keperawatan? Seorang perawat yang profesional tidak hanya memiliki keahlian dan keterampilan yang dimiliki, namun kemampuan komunikasi yang dibutuhkan bagi seorang perawat dalam melayani pasien. Karena kita sebagai seorang perawat sering berhadapan dengan pasien, maka komunikasi sangatlah penting. Proses komunikasi interpersonal yang pertama ada sensasi, yang kedua persepsi, yang ketiga atensi, dan yang keempat berpikir. Yang pertama yaitu sensasi. Sensasi atau yang berasal dari kata sens berarti kemampuan yang dimiliki manusia untuk merecap segala yang diinformasikan oleh panca indera. Yang kedua yaitu persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Yang ketiga yaitu atensi. Atensi adalah proses aktif untuk membaca informasi yang muncul berjuta-juta yang diterima oleh sensori, memori, dan proses kognitif lainnya, sehingga berfokus pada informasi yang penting. Yang keempat yaitu berpikir. Berpikir adalah mengolah dan memanipulasikan informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respon. Secara garis besar ada dua macam berpikir, yaitu austik dan realistik. Dengan berpikir austik, orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantasi. Terbalik dengan berpikir secara realistik yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Jadi, dalam bidang keperawatan, komunikasi penting untuk menciptakan hubungan antara perawat dan pasien untuk mengenal kebutuhan pasien dan menentukan rencana tindakan serta kerjasama dalam memenuhi kebutuhan pasien. Itulah penjelasan mengenai sistem komunikasi interpersonal, sensasi, persepsi, atensi, dan berpikir. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.